Ya, Udah banyak. mungkin dari tahun 2020 sampai sekarang ini sampai tahun 2023 ini sudah ada eh, ribuan kampung Ribuan kampung. durian. Makanya kami sering sering ngeledek ke teman-teman Hmm. adalah seniman tani, Pak. Iya, Karena kalau bertani nggak melibatkan hati dengan irama seni, iya, nanti iya, senewen, Pak. iya. Marah-marah terus, pengeluaran gede loh, Pak. Betul, 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 betul. Biasanya kita jalannya di hutan nih, Pak. Hmm. Kali ini saya mau ngajakin Bapak jalannya di kebun durian. Ah, Karena begitu mengagetkannya, ya, kami kunjungan ke beberapa daerah di Pulau Jawa ya. saja, ternyata ledakan jumlah penduduknya dahsyat. Hmm. Ledakan jumlah penduduknya yang berbudidaya durian luar Itu, biasa. Pak. Jadi Oke, sensus penduduk yang kami ya, lakukan, ya, jumlah yang bertani durian ya. ini dahsyat sekali. Oke, Dan sudah berproduksi. ya, ya, Durian-durian premium begini ini udah ya. nggak datang dari Ini Malaysia lagi, Pak. Ini Ini musangking musangking. ya. Ini musangking, tapi Iya, musangking yang sudah dikembangkan di dalam negeri nih ya. di dalam negeri. Wow. Bangga banget mereka menamakannya MKRI. MKRI, Musangking Musangking Republik Republik Indonesia. Indonesia. Wah, keren kan. Wah, kalau yang Oke. ini mereka namakan BTRI. BT, Blackthorn Blackthorn Republik Republik Indonesia. Indonesia. Wah, Atau mungkin aduh. Bapak ada ide nama lain, Pak, Wah, nantinya, Pak. wah, nanti masalah ide nama nanti kita rancang nanti namanya ya. Tapi artinya durian-durian yang premium seperti ini Iya, yang tadinya mungkin 2-3 tahun yang lalu durian-durian seperti ini agak sulit masih langka, Pak. ya, Masih langka di pasaran. dan mungkin kalangan kelas menengah ke atas saja yang bisa Betul, yang bisa mengkonsumsi durian menikmatinya. seperti ini. Betul sekali. Sekarang artinya ini sudah banyak dikembangkan di daerah-daerah Betul. dan sekarang sudah mulai berkembang dan sangat Hampir banyak. semua orang udah bisa mendapatkannya. Oke, Nah, ya. namun gini, Pak, dari teman-teman petani nih, Hmm. Pak, Hmm. ini punya kekhawatiran. Hmm. Kalau suatu hari Ya, mereka sudah panen raya dalam jumlah ya, besar. ya. Karena kita bicara provinsi Jawa Barat Ah, saja, oke. ini udah jutaan, Pak. Hmm. Jutaan batang pohon Hmm. yang 2-3 tahun lagi semua udah panen. Oke. Ya, ya. Khawatirnya nanti harga jatuh Hmm. ataupun daya belinya kecil, Ya, mereka nggak dapat cuan. ya, ya, Nggak nutup lah untuk biaya operasional. ya, ya. Nah, ini yang kekhawatiran mereka. Hmm. Pengen nih melalui Pak Dirjen, ada nggak sih, Pak, Hmm. kira-kira gambaran dari pemerintah kita untuk ekspor nantinya Ya, ke negara lain? oke. Jadi begini dulu. Eh, Sejak tahun 2019 sampai sekarang, eh, Direktorat Jenderal Hortikultura ini melihat salah satu komoditas yang memiliki peluang untuk untuk ditingkatkan produksinya adalah dan memberikan dampak kehidupan sosial yang baik di masyarakat. Itu salah satunya adalah durian. Diakui atau tidak begitu, Pak? Ya. Betul. Nah, jadi sejak itu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mulai mengembangkan program yang namanya Kampung Hortikultura. Kampung hortikultura. Wih, Kampung keren Hortikultura. banget ini. Dan salah satu dari Kampung Hortikultura adalah Kampung Durian. Kampung durian. Kampung Durian. Jadi Kampung Durian itu artinya pemerintah itu memfasilitasi satu kampung seluas 10 hektar Oke. untuk ditanamin durian-durian unggul. Ini udah di daerah mana, Pak, yang udah? Waduh, udah banyak sekali ya. Udah banyak. Mungkin dari tahun 2020 sampai sekarang, ini sampai tahun 2023 ini sudah ada eh, ribuan kampung Ribuan kampung durian. dengan satu Ya, kampung 10 10 hektar. 10 hektar, weh. Iya, 10 hektar kurang bisa lebih 1000 pohon itu. 1000 pohon. Iya. Satu kampung 1000 pohon. Kali Bayangin, sekian ada kampung. 1000 kampung aja. Berapa Ya, juta? nah ya, kira-kira ada Iya, sekian iya. Sekian juta banyak, batang pohon sekian, ya, udah sekian juta batang pohon. Ya, dengan asumsi katakan ada, ya namanya juga kita nanam, ada kematian, ada yang mati, ada yang hidup, wajar-wajar aja lah. Kan. Betul, Dan betul. asumsi katakan kematian 25%, masih ada 75% yang masih berkembang Betul. dengan luar biasa. Artinya bisa dibayangkan, itu Iya. ada berapa Ya, berapa? ratus ribu pohon durian yang memang dikembangkan oleh pemerintah. Dan
Pemerintah memang memilih durian-durian unggul yang memang dikembangkan di kampung-kampung tersebut. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu jenis-jenis lokal atau introduksi juga ditambah? Macam-macam, introduksi ada, lokal yang unggul juga ada, Oh, macam-macam. Pokoknya yang macam-macam yang durian-durian yang terbaik, terbaik untuk bisa ya, diterima untuk pasar bisa diterima nantinya. di pasar nantinya. Betul, bisa dibayangkan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ini memang secara nyata memberikan satu dampak yang signifikan Ya, ya terhadap pengembangan durian-durian unggul yang ada di Indonesia. Karena kita ingin suatu saat itu kita memiliki satu potensi pengembangan durian yang luar biasa karena selama ini kan kita selalu kalah untuk durian ya. ya, Kita ya, selalu betul, kalah betul. dengan Ya, Thailand. kita kalah dengan Thailand, dengan Malaysia. Dengan Malaysia, Betul. bahkan Vietnam pun sekarang sudah mulai mengembangkan secara luas Vietnam, kan Pak, ya? gitu. Vietnam iya. Nah, sekarang makanya dengan pasar durian yang terus-menerus mengalami peningkatan secara linear, Betul, betul, signifikan betul. sekali. Nah, kita harus sudah mulai berpikir dari tahun 2020 dan seterusnya ini bagaimana kita bisa merebut pasar-pasar yang sudah dikuasai sementara ini oleh pemain-pemain dari Thailand, dari Betul, Malaysia. betul. Dan potensi Indonesia sangat besar untuk itu. Iya, karena Sangat besar. jumlah hitungan dalam dolarnya ini mengerikan loh, Pak. Waduh, udahlah kalau urutan hitungan Angkanya dolar itu tuh, fantastis wih, sekali untuk market wah, luar durian ya biasa. kita Iya, bicara. market durian kan data tahun 2021 mencapai berapa? 53,5 triliun ya Lah ya itu, Pak. marketnya durian. Iya, masa sih kita Yang nggak di semangat mana untuk menyambut itu? di mana 85-90% market itu Thailand. dikuasai oleh Thailand. Betul. Indonesia tuh hanya sedikit sekali. Sedikit sekali, Nah, betul sekali. makanya peluang ini harus kita ambil. Ya, Kenapa? Saya lihat juga Thailand sekarang ini karena mereka sudah mengembangkan cukup lama, tanamannya sudah mulai tua-tua juga, betul, kan gitu betul. kan ya. Nah, lama-kelamaan juga produksinya juga mulai menurun di Thailand, sementara demand durian itu terus meningkat. Terus meningkat. Oleh Ya, karena betul. itu kita harus merebut ini kesempatan ini Iya. gitu loh. Dan Malaysia sudah pernah mengatakan kepada kami dan ke media, Iya. mereka hanya mampu 1% loh, Pak. Nah, itu dia. Karena keterbatasan lahan. Nah, inilah kesempatannya. Nah, namun kembali Pak, teman-teman petani ini kan kalau tidak diwadahi ya Pak ya. Iya, iya. Kalau tidak diwadahi mereka jalan Iya. masing-masing. Iya. Akhirnya yang pertama kualitas nggak Iya. jelas. Betul. Terus produktivitas juga Betul. nggak jelas. Betul. Kesinambungannya itu Pak. Iya. Nah, inilah yang akhirnya ada pergerakan-pergerakan pembentukan kelompok tani ini Iya, Pak. iya. Kelompok tani di setiap kabupaten kota, Iya. terus ngumpul jadi satu karisidenan, Iya. hingga akhirnya mereka dapat pelatihan berjangka Iya. panjang. Karena memang masih banyak Pak petani-petani kita yang belum tahu rumus bertanam durian yang benar. Iya. Dan juga untuk mendapatkan kualitas, yang namanya bayar itu kan kalau kualitasnya nggak jelas mereka Iya. pasti nggak mau Pak ya. Iya. Dan kuantitasnya berapa, Betul. terus kontinuitasnya jelas apa enggak. Betul. Bayar kan nggak mau tentunya Pak. Betul. Nah, untuk kita punya bargaining power nih Pak, Iya. ke buyer Iya. ya. Pergerakan seperti ini kalau menurut Bapak seperti Iya. apa nih dukungannya? Ya, yang jelas ini kelompok-kelompok tani ini harus dilakukan pembinaan. Ya. Ya, karena orang berbudidaya durian untuk bisa menghasilkan durian premium seperti ini nggak sembarangan. Oh iya, Ya, nggak ini mudah, nggak sembarangan, nggak mudah ini. Nggak Ini mudah. bisa menghasilkan seperti ini nggak bisa menghasilkan cuan. Ini pasti udah yang kalau udah kayak gini cuannya udah luar biasa nih. betul sekali. Tapi ini nggak mudah untuk bisa mendapatkan Betul. yang seperti ini. Untuk Artinya mendapatkan buah yang premium, Iya, kalau harus- bahasa petani gitu, nggak Iya. mudah dan nggak murah. nggak mudah dan nggak murah, dan ini perlu proses. Betul Perlu sekali. proses dan nggak bisa hanya sekedar asal tanam terus bisa menghasilkan durian seperti nggak bisa. Sepakat. Karena durian itu ya sangat responsif sekali terhadap pemupukan, Betul. terhadap pengairan. Betul sekali. Pupuknya salah, airnya salah, nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan. Tuh. Raja buah Pak. Enggak, ya makanya dia tuh benar-benar harus ada perhatian yang ekstra. Betul Ya. sekali. Harus ada perhatian yang ekstra dalam hal budidaya supaya bisa menghasilkan satu durian premium dengan kualitas yang ya kira-kira seperti inilah. Ya. Nanti kita bisa lihat nanti ya ini kayak apa Betul. isinya kan gitu. Pasti ini kalau saya udah ngeliat dari bentuknya seperti ini, wah ini pasti Sudah bagus. menarik Pak ya. Tapi ini kan BTRI ya, BTRI. Blackthorn Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi ini klonnya dari negara tetangga, tapi Betul, udah dikembangkan di sini. Iya, Walaupun suatu hari impiannya kita akan punya iya. jagoan yang layak seperti Iya. mereka Pak. Nah ini juga tadi terhadap kelompok-kelompok tani yang Iya. ada. Nah saya kira ini sudah waktunya juga kelompok-kelompok tani ini betul-betul diberdayakan. Iya. Ya, dikumpulkan bersama-sama kan gitu kan kelompok-kelompok tani itu agar
mereka terus diberikan pengawalan-pengawalan, Betul, betul. pendampingan Berjangka panjang. berjangka panjang. Betul, Nggak betul. bisa ini nggak bisa seperti membalikan telapak tangan seperti Iya, yang selalu saya sampaikan. Untuk menghasilkan durian dengan kualitas premium itu pengusaha itu perlu waktu tahunan. betul sekali. Ya nggak bisa Minim-minim 1 tahun 2 5-6 tahun tahun. nggak bisa. Ya, 1 tahun 2 tahun nggak bisa. Dia betul. perlu waktu, perlu ketekunan, Persis, ya, Pak. perlu istilahnya, Ya, dia harus kesungguhan. ada kesungguhan, ada hati. Ya, Dengan hati. tanaman duriannya itu harus ada hati dia. Betul. Kalau Jadi, tanpa hati nggak bisa itu. iya. Makanya kami sering ngeledek ke teman-teman adalah seniman tani, Pak. Iya, Karena kalau bertani nggak melibatkan hati dengan irama seni, iya, nanti iya, senewen, Pak. iya. Marah-marah terus, pengeluaran gede loh, Pak. Betul. Nah, Kan, kembali lagi ke pendampingan tadi, Pak. hmm, Kami sih sudah bergerak nih, Pak, mulai di bulan Februari kemarin. ya, Februari tanggal 3 kemarin, hmm, perdana kami mengadakan seminar. hmm, Jadi pembukaannya tuh seminar. ya, Sebenarnya dari seminar itu ada pelatihan dasar ya, plus pembentukan kelompok tani. ya, Nah, di mana nanti dari kelompok tani ini akan didampingi oleh ya, technical ya, ya, support, baik dari ahli nutrisi, ya, ya, ahli pengendalian penyakit, ya, dan juga ahli ini, hmm, Pak, yang menjaga kesuburan tanah ya, ya, melalui ya, mikroba dan segala ya, macam. ya, Dan ini terima kasih sekali, memang banyak ya, pihak yang sudah mendukung ya, kegiatan ya, ini, plus memang animonya tinggi sekali, Pak. ya, ya, Nah, itulah makanya kami eh, silaturahmi ke ya, Bapak, mohon saran dari Bapak nanti ke ya, depannya, karena baik di Pulau Jawa, di Sumatera, di ya, Kalimantan, di Bali, semuanya, ya, ini begitu berharap kehadiran Bapak dan seluruh keluarga Kementan nih, Pak. ya. Ya, yang jelas Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura, kita komitmen terhadap para petani-petani, ya, khususnya petani-petani durian ini. Yang jelas Kementerian Pertanian siap untuk melakukan pengawalan, pendampingan, ya kita seperti apa supporting dari Kementerian Pertanian. Ya, nanti dari aspek pasarnya akan seperti apa. Itu, Pak. Ini Betul, penting betul sekali sekali. gitu loh ya. Aspek pasar, Paling tidak betul. pemberian informasi-informasi kepada masyarakat situasi kondisi durian yang ada di Indonesia sekarang akan seperti apa. Ini Betul. sangat penting sekali gitu. Sepakat, Pak. Aspek Betul. pasar ini, Pak. Jadi Iya, memungkinkan nggak, Pak, ya, kalau suatu hari, ya mungkin kita bicara 3 tahun iya, lagi, iya. saat ledakan hasil panen udah Iya. melimpah, Hmm. pemerintah memberikan regulasi atau memfasilitasi itu untuk Ya. mengekspor, Pak. Ya, yang jelas kalau kaitannya dengan ekspor tentunya pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap hal itu, dan Kementerian Pertanian juga sekarang juga sedang bersama-sama dengan Badan Karantina Indonesia kita Oke. juga bagaimana mengupayakan diplomasi internasional untuk ya mendorong agar ekspor durian kita, salah satu pasar terbesar kan China. China, Supaya kita betul. bisa langsung Jadi bisa G2G ya, masuk Pak, ya? G2G supaya bisa masuk langsung ke China. Jadi tidak melalui Tidak melalui negara lain dulu, tidak ya? melalui Malaysia, tidak Atau melalui Singapura, Thailand, tidak ya? melalui Singapura, tapi durian dari Indonesia bisa langsung dipasarkan Direct ke Cina ya, Pak, ya? direct ke Karena Cina. harganya pastinya lebih Oh bagus, ya Pak. jelas, pastilah. Dan Jadi kan keuntungan yang akan diperoleh juga akan lebih besar. sepakat. Ya, Karena kebutuhan China besar sekali, besar banget. di sana nggak mungkin bisa bertanam durian. Ya, Itu celah menarik sekali untuk ya, bisnis ya. durian. Karena gambaran kami gini, Pak. Kalau hasil panen kita sebulan sudah misalnya 1.000 ton misalnya, kemampuan pasar kita hanya 500 ton. Ya. Nah, ini kan terjadi surplus 500 ton nih, Pak. Ya. Kalau ini dibuang ke negara tetangga kan jadi devisa. Ya. Sedangkan kalau nggak kemana-mana, Ya. hanya menghancurkan harga. Ya. Itu sih, Pak, yang kami Ya. perlu Nah sekarang memang dukungan. kan sekarang dari pihak Thailand, China, ya Malaysia pun sekarang sudah mereka bisa menerima dalam bentuk pasta durian. Pasta. Ah, Jadi itu daging di frozen. daging yang di frozen. Iya, Iya, betul, sekarang udah mulai Betul. banyak karena mereka Betul. karena sekarang penggemar durian kayak di China sudah meningkat secara signifikan, di negara-negara mana Timur Tengah juga meningkat, di Asia apalagi kan sudah banyak sekali orang suka durian. Nah, ini memang kan durian ini kan ya nggak tahan lama ya. Oh iya, Kalau kayak itu sekarang, kalau PR-nya di seperti situ, ini, Pak. Kalau seperti ini ya Paling 2 hari, paling lama seminggu lah. Seminggu udah hancur, Pak. Udah hancur ya, Iya. seminggu. 2 hari lah. Ya 2 hari kalau Kalau yang ini seperti bisa 3 hari. Betul. Jadi sekarang kan sudah mulai durian kupasan itu sudah mulai Ya. banyak, dan pasta durian juga sudah mulai banyak saya pas kapan dulu pergi ke Kabupaten Parigi Motong juga, di sana ternyata sudah mulai banyak tuh kelompok-kelompok tani yang menyiapkan
cold storage Betul, 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 untuk betul. jadi durian-durian kadang kan durian gini mereka panen ya memang durian dari hutan-hutan gitu Iya, ya iya. terus mereka panen yang sebelah sini busuk yang sini nggak busuk. Jadi Nah bisa kalau dimanfaatkan. dijual langsung seperti ini Nggak nggak laku. laku Ya, kan setuju. itu. Tapi begitu dia ngambil yang nggak Betul. busuk atau yang sebelah sini dimakan Dimakan tupai bacin, misalnya, ya, tupai betul. kan gitu kan, yang sini nggak dimakan. Kalau dijual kan nggak laku itu. Betul, betul, betul. Tapi kalau ini diambil kalau dikupas mestinya Dibekukan, iya ya dibekukan. betul. Jadi Dan nilainya komoditi yang nilai ekonomisnya tinggi loh, iya Pak. nilai ekonominya tinggi sekali. Pasarnya juga lumayan itu. Oke. Itu loh. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang harus kita dorong pada masyarakat. Memang ya dibutuhkan fasilitasi seperti cold storage, Betul. dibutuhkan juga kalau memang ini yang sudah maju tuh butuhkan apa sistem blast ya. Oh iya, iya, Di untuk blast, pembukaan cepat itu. pembukaan Ya, cepat tuh, betul. pembukaan 4-5 jam itu langsung Menggunakan nitrogen. itu apa memberikan satu apa penyimpanan yang awet bisa sampai Ya, berbulan-bulan itu nggak betul. rusak ininya. Nah ini itu sudah mulai banyak tuh yang seperti itu ya di Parigi Motong aja sudah Ya. bahkan cold storage-nya mereka nggak ada, mereka pakai kulkas itu. Iya, 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 betul, betul Pakai sekali. kulkas, pakai freezer Freezer kecil yang digabung-gabung. digabung-gabung ya ada satu kelompok tani mereka punya sampai 50 freezer kecil Betul itu sekali. ya. Jadi mengumpulkan apa durian-durian dari masyarakat, nanti diseleksi sama dia, dibuka, dikupasin, diambil ininya terus digabungkan Ya. dijadikan satu. Betul. Nah, itu dijual. Ya, saya melihat memang aktivitas itu ya kayak di sentra-sentra durian lah Iya, ya. iya. Ada di Nias, Iya, ada iya. di Sumatera Utara, Banyak itu. ada di Parigi Motong, terus juga ada di daerah Bali, Bali, ya. terus Banyumas. Jadi mereka itu Sudah ada itu. memang buyer itu maunya misalnya dia maunya jenis ini. Iya, iya. Ya dia maunya jenis itu. Iya. Karena supaya tidak tidak Iya. belontang-belanteng lah. Iya, iya. Ya, repotnya itu kan Iya. kalau satu jenis dengan jenis yang lain nggak Iya. stabil. Iya, iya. Dan jumlahnya harus jelas, Pak. Iya, iya. Itu makanya harapannya kalau diwadahin kan Iya. menjadi sebuah kekuatan. Iya. Cuman memang itu durian-durian yang tadi dipastakan itu, di Iya. frozenkan itu memang lebih kepada durian-durian yang tidak termasuk durian premium seperti ini. Betul. Kalau premium seperti Sayang, ini Pak. masih tetap dalam bentuk segar. Segar, ya. Dijualnya tetap masih karena ya masih harganya kayak ini contohnya ini kurang lebih mungkin di petani harganya sekitar 300 sampai 250 ribu Iya, ya betul. satu Ya, kilo ya kurang lebih lebihnya. segitulah. Di tingkat petani Betul, antara 250 sampai 300 ribu tergantung kualitasnya Iya, betul. per kilo. Nanti kalau udah di pasar antara 325 sampai 350 ya Betul, betul. per kilo yang musangking seperti ini. Kalau yang blackthorn mungkin masih di petani mungkin sekitar 350. 350-an kurang lebih lah. Ribu sekilo. Jadi artinya kalau dikonsumsi dalam bentuk segar ini pun masih banyak yang peminatnya masih cukup banyak. Artinya untuk musangking yang premium seperti ini masih cukup banyak. Cuman menariknya sekarang yang seperti ini mungkin 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu banyak diimpor dari luar. Ya, masih datang dari negara tetangga lah gitu. Kadang mohon maaf, yang dengan nakal-nakal banyak yang selundupan. Ya, selundupan melalui jalur itulah kita tahu. Melalui jalur tikus-tikus yang ada kan gitu kan. Nah, cuman sekarang dengan berkembangnya kampung-kampung durian yang ada. Udah stop loh, Pak. Nah, ini dia. Saya juga keren. mendengarnya demikian. Jadi di masyarakat sekarang yang premium-premium seperti ini pun ngapain nyari dari luar? Orang di Indonesia kan? juga udah banyak. Di Indonesia juga sudah banyak kan. Lebih fresh. Nah, Dan iya. ini mohon maaf, Pak, bukan sok nasionalisme, tapi ungkapan dari customer, dari teman-teman pencinta durian, Blackthorn Indonesia, Musang Indonesia tuh lebih kental. Iya. Jadi density-nya lebih tebel. Iya, iya. Jadi kalau bahasa kita pulen lah. Iya, iya. Gitu. Jadi memang kan kalau yang tidak di yang legal ya, yang legal. Ini kan boleh masuk kan tidak dalam bentuk segar ini harus dibekukan dulu. Harus dibekukan. Iya, ya kan? betul. Harus dibekukan dulu pakai nitrogen, harus dibekukan baru masuk ke Indonesia, dari Indonesia baru nanti dicairkan lah. Betul. Nah, itu memang secara cita rasa emang kalau orang yang agak lain sih, Pak. pastinya lah. Pasti ada perbedaan. Tapi ya itu salah satu solusi untuk bicara industri, Pak. Ya. Gitu. Atau sebenarnya di kupas frozen pun negara sana juga mau. Ya. Dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu dengan cara seperti itu, dengan animo durian yang masih terhadap durian premium itu masih sangat langka di Indonesia. Orang masih oke lah frozen Ya, tidak ada masalah. betul. Tapi sekarang dengan banyaknya yang ada di lokal sekarang ini, yang contohnya ini aja seperti ini, ngapain nyari yang frozen kan gitu? Oh iya, yang fresh juga banyak. Ini aja banyak. Bapak nggak penasaran pengen lihat tampangnya dia nih? Kayak apa sih? Mau yang mana nih Bapak pengen ngintip nih? Coba. Musangking dulu ya. Musangking boleh.
Coba Musang King. Ini Musang King. Oh iya Pak, ini Musang King dari Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap. Cilacap. Oke. Jadi Ini- di Cilacap nggak cuma ada Nusa Kambangan, Pak. Oke. Ada durian. Ada juga kayak gini ya. Dan nanti tanggal 24 Februari ini, teman-teman di sana akan ngumpul untuk bikin seminar juga, Pak. Oke. Ini saya gaya motongnya udah gayanya Oh, durian traveler nih. Ya kan. Oh. ini MKRI Fun Cilacap, Jawa Tengah yang nanti tanggal 24 Februari. Mudah-mudahan Bapak bisa hadir ya, Pak. Insya Allah. Wah, coba. Ngumpul kelompok tani dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Pak Dirjen. Buset deh. Wah, Musang King. Wih. Tapi kalau Musang Ini- King warnanya tidak semenor yang ini sih, Pak. Tidak. Oke, coba kita lihat yang Kita intip yang Jawa ini ya. intip juga ya. Ini yang Blackthorn. Ini Tapi Blackthorn. ini aja lihat nih. Cuman ini harus dipukul-pukul, Pak. Mohon maaf, Pak. Oh, gitu harus gitu ya. Karena supaya menimbulkan keriputnya dia, Ah. Blackthorn tanpa keriput nggak asik, Pak. Hmm. Ini pohon muda, Hmm. ya, pohon muda dan baru-baru panenan perdana. Coba itu di luar tuh ada tamu-tamu, kayaknya ada Bu Ses Itjen, coba dipanggil coba sini. Wah, Sama boleh. Pak Direktur Sayuran dan Tanaman dia supaya Wah. entar jangan dibuka dulu. Oh, jangan dibuka biar dia dulu. sebagai saksi Boleh. kan gitu kan. Biar nanti beliau apa-apa, kita- ikut menyaksikan ya. Ah, Ikut gitu. menyaksikan betapa Blackthorn Indonesia dahsyat. Ada siapa lagi di situ? Ayo, monggo silakan. Oh, suruh masuk aja nggak apa-apa. Sini Bu Ses, sini Bu Ses. Monggo silakan. Sini Bu Ses. Lewat sini. Ini tamu ini. Ya kan? Monggo silakan. Ini duduk sini. Ini nih. Silakan. Ini lagi Monggo kita Bapak. lagi- Sehat Pak. jadi Ya, tadi saya bahas Pak Dirjen itu ada hadisnya. Ah. Kalau hanya Mencium. tapi tidak merasakan itu dosa. Dosa ya. Oh iya. Saya nggak mau dosa juga sih Pak. ah, jadi ini sekarang ini adalah durian Musang King dan Blackthorn yang diproduksi di Indonesia. Udah panenan Nah, ini Indonesia. panenan Indonesia. Balik ke sini. Bukan, ini Bukan. dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh, Ini Cilacap. Ini Blackthorn. Ya kan? Hmm, Aduh. asik orange-nya. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini kelihatannya sudah pulen. Ya. Ini kan pulen. Wah, ini udah. Tapi pamali Pak, kalau nggak langsung dicicip, monggo. Nah, Menurut ayo. Bapak yang paling oke yang mana untuk Nah, dicicip? itu tadi Ayo. hadisnya itu. Iya. Tadi Ayo. Puasa. Oh, Bentar lagi kan. iya, Udah. Bentar lagi Bu. bawa Oke. satu gini aja. Oh gitu. Oke. Ya, Kayaknya. Ayo. Iya ya Pak. Pak Idul puasa juga tuh. Enggak, saya kalau untuk ini saya batalin. Bu. Oh. Mantap. Waduh. Wih, yang itu mantap sekali. Blackthorn, Bentar lagi. panenan Cilacap. Ini Blackthorn. Blackthorn. Ya sana Musangking. Iya, yang sana Musagi ini Blackthorn. Hmm. Berarti harus Cilacap kami ya? keduanya. Iya. Cilacap. Boleh minta alamatnya dong. Saya Purwokerto, Sa. Oh gitu boleh Bu. Nanti kita mau bikin Sumenep. Kalau gini nggak punya pot. kita mau bikin acara tanggal 24 Februari nanti. Kenapa? Silaturahmi dengan Nih, sesuai dugaan saya. apa Pak? Pulen, Bulan. Pulen, ya kan? lengket. Pulen, lengket. Wah, Manis. ada tekstur ketannya. Iya. Wah, saya jadi penasaran ini kalau udah begini nih. Wih, Batalin aja Bu. tapi keriputnya mah dahsyat. Aduh, mantap. Nggak ada Bener kan? bisnya ya? Pedas. Mantap. Ini kalau dalam kamus bahasa saya cemutol Pak. Aduh. Apa tuh Mas? Belah ketaket, Apa lagi? lengket, Lengket. Pulen. pulen. Ah, pulen. Pulen. Memang pulang. Hmm. Mantap Bu. Aduh. Mantap ya. Aduh. Nggak bisa. Saya sama ungkapkan kayak dengan mas-mas kata-kata. yang di situ deh. Ya kan? Pak, Ayo. coba ajak teman-teman petani durian di Karangsidena Banyumas. Kita nanti ngumpul bareng di tanggal 24. Insya Allah beliau akan hadir. Diajak ngumpul biar gregetnya bertambah. Karena masih banyak konco-konco yang 4 Februari ya. pola berkebunnya masih kurang tepat Hari Sabtu Bu. dalam membuat singgasana untuk sang calon pangeran. Karena ini pohon durian kan pohon raja Pak. Monggo Pak. Ya, jadi Pak Ibu semuanya, adik-adik semua, para pencinta durian di Indonesia, kita akan ada acara ya, Acara seminar dan pelatihan. seminar dan pelatihan di daerah
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap, kecamatannya Wanarja. 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 Itu memang daerah durian itu situ tuh. Daerah durian Daerah dan durian lagi itu, Wanarja panen. itu. Iya. Nanti Gitu. ada acara juga pesta durian lokal di Ya. situ, Pak. Karena durian Oke. lokal situ legit, Pak. Ya. Sana kan ada ya salah satu yang dia Cilacap, Banjarnegara ada apa Simimang ya situ ya. Mimang. Mimang Ah, di Mimang situ ya. nanti akan Ah, hadir juga di situ hadir. tuh. Mimang akan hadir di situ ya. Akan hadir di situ. Ada Mimang, terus ada durian apalagi yang saya tahu tuh, ada durian keju, ada durian apa, macam-macam tuh durian. Macam-macam. Durian yang tapi Betul. memang yang terkenal tuh Simimang. Betul, karena memang di Karesidenan Banyumas itu kan Kabupaten Purbalingga, Iya. Banjarnegara, Purwokerto, Iya, iya. Cilacap. Ini lagi panen Iya, durian iya. lokalnya. Plus juga durian-durian introduksinya. Iya, iya, iya. Makanya kita ngarium ngumpul bareng Ya, gitu, saya Pak. kira Ini di mana? Cilacap. Cilacap. Jadi saya kira ini acara yang akan dilaksanakan di Wanarja di Kabupaten Cilacap ini saya kira layak untuk dihadiri oleh para penggemar durian, para pemerhati durian dan para penggiat durian. Dan yang terpenting Terutama yang petani, Pak. usaha. Petani itu harus Petani. hadir. Betul, karena ilmu dasar. Karena gini, ya, durian itu cita rasa durian itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia memberikan pemupukan, Ya, bagaimana dia memberikan pengairan, betul. dan bagaimana dia melaksanakan perawatan tanaman. Persis, Pak. Kalau ketiga komponen ini tidak dilaksanakan, itu nggak akan menghasilkan durian dengan Persis sekali. rasa yang enak. Betul, karena Jadi- banyak juga pengusaha-pengusaha, Pak, Ya, yang bertanam dengan modal besar, iya, tapi salah kaprah. salah. Ya, Metode tanamnya durian disamakan dengan buah yang lain. nggak bisa. Mubazir, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pondasinya udah salah. Nggak bisa. Waduh, Ya, nggak menghasilkan. nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan. Sayang sekali. Jadi dia bisa menanam durian, tapi dia tidak bisa menghasilkan durian unggul. Nah, Nanamnya dia bisa. ya, Pohon duriannya bisa berkembang, tapi belum tentu nanti rasa duriannya enak. Belum tentu. sepakat, sepakat. Ya. Iya. Saya pernah membeli durian montong di Jawa Tengah di daerah Ungaran sana. Montong, dia montong besar. Ya kan matang sampai pecah. Gitu. Tapi rasanya Begitu nggak ada. dibuka, memang teksturnya dagingnya bagus. Oh besar, Iya, iya. Menarik sekali tampilannya. menarik sekali. Begitu dibuka, nggak ada rasanya. Nggak. Kenapa? Karena durian sangat responsif sekali terhadap pemupukan. Betul. Sebagian nutrisinya dia, Pak. Iya. Kayak montong, Iya. bodi gede, Bodi daging gede. tebel. Mm-mm. Dia perlu bekal yang cukup. Yang cukup. Begitu Iya. enggak, dia jatuh tapi belum matang, Iya. mengkal. Iya. Obrolannya hangat, Pak. Terima Iya, kasih iya. sekali. Mudah-mudahan nanti dari tim Kementan bisa hadir Insya Allah. Di acara tanggal 24. Tanggal 24 ya. 24 Februari. Insya Allah. hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Jadi kita ngumpul bareng, kita nanti ada pembicara Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan. Jadi kita hadirkan pembicara yang memang Hmm. sudah punya kompetensi Mhm. di bidang bertani durian Mhm. dan juga pengendalian penyakit Iya. plus sharing dari para petani yang sudah sukses. Iya. Iya. Gitu. Pak, semuanya terima Iya. kasih untuk hari ini dan sampai Iya. ketemu nanti di Sampai Cilacap. ketemu di Cilacap ya. Hadir semua ya. Siap. Yuk kita bisa Terima menghasilkan durian yang berkualitas super seperti apa yang ada di sini. Amin. Musang King Republik Indonesia, Dan Blackthorn Blackthorn Republik Republik Indonesia. Indonesia. Wah, keren banget nih Mantap, slogan. keren. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.